Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi tentang Siswa Bakti siap mendukung uji kinerja Ibu Arfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arfiani. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjat kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Hari ini, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG Darjat kategori 2 di SMK Trisula Bakti. Hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL pada materi penyakit pada sistem endokrin diabetes mellitus. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, mempesona. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan Vincent untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk ya. Kita absen dulu ya. Haidar. Semangat ceria. Eva. Semangat ceria. Evita. Semangat ceria. Evita. Semangat ceria. Delin. Semangat ceria. Mahesa. Semangat ceria. Kayaknya nggak semangat banget. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan pembiasaan dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta semuanya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
yang masih ingat gak? Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa jawab? Oke, Vincent. Penyakit pada sistem otot, Bun. Ya, betul. Penyakit tentang sistem otot. Tapi ada yang tahu nggak lebih spesifiknya lagi kita belajar tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat? Penyakit pada sistem otot fraktur, Bun. Betul, penyakit pada sistem otot fraktur. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Fraktur itu apa sih? Ada yang masih ingat? Patah tulang, Bun. Patah tulang. Terima kasih untuk Devita dan Vincent untuk jawabannya. Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang penyakit pada sistem otot, yaitu adalah fraktur atau patah tulang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyakit sistem endokrin pada diabetes mellitus. Kalau mendengar kata diabetes mellitus, apa yang ada di pikiran kalian semuanya? Silakan Eva. Diabetes mellitus adalah kencing manis atau DM. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu diabetes mellitus? Aidan, bisa. Apa, Nak? Enggak bohong. Penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi gula terlalu banyak. Oke, sekarang lihat di gambar di depan. Ibu punya 2 gambar. Kalau dari gambar di depan ini, ya, menurut kalian atau apa yang bisa kalian analisis dari gambar di depan? Silakan Eva. Alat yang digunakan untuk mengecek gula darah. Ya, betul. Yang pertama adalah alat untuk mengecek kadar gula darah pada seseorang. Nah, kalau untuk yang kedua, apa itu kok gambar kaki, kemudian ada luka, itu ada luka derajat 1-3, jadi sudah terkena di bagian dagingnya. Apa sih itu luka apa biasanya? Ada yang mau jawab? Luka gangreng yang diakibatkan penyakit diabetes. Baik, terima kasih. Betul. Di sebelahnya itu adalah alat untuk mengukur kadar gula darah pada pasien diabetes. Dan kedua adalah kondisi di mana luka pada pasien diabetes mellitus. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan kita udah tahu tuh diabetes mellitus. Di rumah kalian, apakah ada yang menderita diabetes mellitus? Tidak ada. Atau yang disebut orang awam dengan kencing manis? Nggak ada. Tetangga, saudara, nenek, tante? Ada? Nah, kenapa sih kalian harus belajar tentang diabetes mellitus ini, Bu? Fungsinya untuk apa sih? Nantinya saat kalian ada pasien dengan luka diabetes mellitus, kalian tahu akan diapakan ini pasiennya. Apakah pasiennya harus diamputasi? Seperti itu. Jadi, luka pada pasien dengan diabetes mellitus itu harus dilakukan perawatan luka dengan baik. Kenapa, Bu? Karena luka pada diabetes bisa menyebabkan si lukanya ini nanti bertambah parah, kemudian mengakibatkan amputasi pada pasien. Ya, itu kenapa kalian harus belajar ini. Dan kalian juga harus bersyukur hari ini bisa belajar dengan baik. Apakah ada yang menderita diabetes mellitus? Atau ada yang lagi berbunga-bunga karena jatuh cinta? Gak ada, gak juga. Ya, jadi semuanya ada harus kalian belajar ini apa sih, Bu, dan kenapa gitu ya. Kita masuk ke kompetensi dasarnya. Hari ini kalian akan belajar tentang apa sih, Bu? Kompetensi dasar hari ini yang pertama adalah menerapkan pemeriksaan penyakit sistem endokrin berdasarkan manifestasi klinis, dan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan penyakit sistem endokrin berdasarkan manifestasi kliniknya. Ya. Jadi ada 2, ada praktek dan ada teorinya. Kemudian ada indeks penyampaian kompetensi atau IPK hari ini yang harus kalian tuntaskan hari ini adalah yang pertama menyimpulkan definisi dari diabetes mellitus. Yang kedua merinci penyebab, tanda, dan gejala diabetes mellitus. Yang ketiga menganalisis etiologi dan patofisiologi diabetes mellitus. Yang keempat ada mendemonstrasikan perawatan luka pada diabetes mellitus. Yang kelima ada mendesain leaflet tentang perawatan luka pada diabetes mellitus. Nah, ini adalah yang nanti kalian harus capai hari ini. Ada yang mau ditanya? Dari IPK-nya? Tidak ada.
Kita lanjut ke KI-nya. Yang pertama ada menerapkan pemeriksaan penyakit sistem endokrin berdasarkan manifestasi klinik dan melakukan pemeriksaan penyakit sistem endokrin berdasarkan manifestasi kliniknya. Masuk ke tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan pendekatan scientific trackpad melalui e-komik diabetes, kemudian modul ajar, diabetes mellitus, dan mengerjakan LKPD dengan diskusi juga kelompok, kalian diharapkan akan mampu yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan definisi dari diabetes mellitus dengan benar, dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu merinci penyebab dan gejala diabetes mellitus dengan tepat. Ada lagi, peserta didik mampu menganalisis etiologi dan patofisiologi diabetes mellitus dengan baik. Kemudian peserta didik mampu mendemonstrasikan perawatan luka pada diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mendesain leaflet pada diabetes mellitus dengan tepat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk hari ini seperti biasa, penilaian kita ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kalau untuk penilaian sikap dinilai dari awal pembelajaran sampai nanti akhir. Untuk penilaian pengetahuan nanti kita lakukan selama pembelajaran dan nanti di akhir ada post test. Nanti kita bermain tentang kuis ya. Terus yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Itu dilihat nanti kalian mendemonstrasikan ada dua kelompok, kita nanti akan bagi 2 kelompok. Satu kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kelompok 1 ada yang jadi pasien dan ada yang jadi perawat, kelompok 2 juga seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu punya e-komik. Nah, Ibu punya e-komik. Di sini ada e-komik tentang seputar diabetes mellitus. Ibu udah kirimkan e-komiknya di grup WA kelas. Silahkan dibaca. Di situ ada seputar diabetes. Di sini ada kasusnya dulu, ya. Apa yang kalian pikirkan tentang diabetes? Hai, pelajari lebih lanjut tentang diabetes dengan aku yuk. Sudahkah kalian tahu apa itu diabetes mellitus? Ada yang bisa menjelaskan apa itu diabetes mellitus dengan rinci? Pengertian diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Baik, terima kasih. Diabetes adalah disebut juga dengan DM atau masyarakat awam disebut dengan kencing manis. Diabetes atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Saya sudah mengirimkan LKPD ke grup. Dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Kemudian ada lembar kerja siswanya, ada kompetensi dasar, ada IPK, tujuan pembelajaran, dan di situ ada link e-komiknya. Silakan diklik, kemudian nanti akan keluar link e-komiknya. Ya, sudah diklik. Kemudian ada keluar link e-komiknya. Kalian analisis. Mana sih LKPD-nya? Kalian analisis, tuliskan informasi apa saja yang didapatkan. Kemudian kalian tulis tanda dan gejalanya, analisis etiologi dan patofisiologinya. Kalian tuliskan di situ, masing-masing dikerjakan. Kemudian Ibu sudah mengirimkan juga SOP pembelajaran hari ini dan modul ajarnya. SOP-nya sudah Ibu kirimkan, sudah ada di situ, Nak? Sudah. Sekarang Ibu akan mendemonstrasikan cara perawatan luka pada pasien diabetes dengan gangren. Nanti kalian lihat, kalian sambil lihat SOP-nya. Kalau yang tidak mengerti dari SOP-nya itu boleh dicatat, Bu, sebelah sini nggak ngerti ya. Jadi jangan diam aja, habis itu nanti kita diskusikan bareng. Setelah itu kalian gantian yang akan mendemonstrasikan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanya, yuk kita ganti praktek. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang alat-alat atau persiapan alat pada perawatan luka pada gangren. Yang pertama, itu ada bak instrumen yang berisi 2 kom kecil.
Kemudian ada apa ini namanya gunting luka. Kemudian ada 2 pinset anatomis, 1 pinset chirurgis, kasa steril dalam kom, kemudian ada handscoon steril, plester, cairan NaCl, korentang, kemudian ada kasa untuk membalut, dan bengkok. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan pada saat melakukan perawatan luka pada gangren atau pada luka diabetes mellitus. Nah, yang di dalam kom ini adalah berisi barang-barang yang sudah steril. Jadi harus diambil menggunakan korentang, tidak boleh dengan tangan, atau kalau memang sudah memakai sarung tangan steril baru boleh pakai ini. Yang di dalam ya, tidak yang di sini. Yang di sini berarti sudah on atau sudah tidak steril. Ya, ada yang mau ditanya dari alat-alat ini? Ada yang belum tahu tentang alat-alat perawatan luka pada pasien gangren? Sudah? Semuanya sudah tahu? Sudah. Oke, siap. Kalau sudah, berarti Ibu akan mendemonstrasikan cara melakukan perawatan luka pada gangren. Kalian lihat, nanti gantian kalau Ibu selesai mendemonstrasikan, gantian kalian yang akan mendemonstrasikan seperti yang tadi sudah kita sepakati. 2 kelompok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah? Sudah ya? Mengerti? Berarti kita pindah untuk ke prakteknya. Udah? Yang lain boleh buat ke sini. Dilihatin SOP ya. Ya, Ibu akan mempraktekkan tentang perawatan luka pada pasien diabetes atau pasien yang mempunyai luka gangren. Ya, seperti biasa, pertama kita akan perkenalkan diri ke pasien. Kemudian kita akan menjelaskan maksud dari tujuan kita melakukan ini apa. Seperti biasa, selamat pagi Ibu. Saya dengan Susur Alfi. Apa benar ini dengan Ibu Devita? Benar. Ibu, hari ini saya akan melakukan perawatan luka pada luka di kaki Ibu. Karena saya melihat Ibu sepertinya sudah tidak nyaman dengan balutannya. Apakah Ibu bersedia? Tuh. Setelah kita melakukan inform konsen ke pasien, kemudian sudah menjelaskan, kita atur posisi pasien senyaman mungkin dan atur posisinya agar si pasiennya kita melakukan itu dengan tidak mengganggu pasien, ya. Anggap ini kaki. Ibu permisi ya Bu, ini lukanya. Kemudian cuci tangan. Setelah cuci tangan, dekatkan alat-alat ke pasien. Yang pertama adalah near beacon. Ada yang tahu ini apa? Korentang. Digunakan untuk mengambil barang-barang yang sudah steril di bak instrumen. Ya. Ingat, pakai sarung tangan, tetap jaga K3LH-nya. Setelah itu, ambil bak instrumen kecil, kemudian kita masukkan si cairan infusnya. Kemudian ambil kasa. Yang satu diisi dengan beda. Setelah itu ini kita buka. Kita ganti dengan sarung tangan steril. Ya, sarung tangan sterilnya. Karena ini udah pakai, yang satu udah pakai, berarti ini boleh langsung diambil. Nah, setelah itu kita lihat pakai pinsen anatomis, kita lihat nih. Kita periksa apakah ada tanda-tanda infeksi, kita lihat itunya seberapa, besarnya, terus kita bersihkan. Setelah itu buang. Ambil pinset dua pinset, kemudian kita ambil
yang tadi kasanya, yang tadi kita udah lihat, kita udah celupkan ke NaCl. Kita buka. Ini kan basah ya. Basah itu kita ambil, terus kita gulung pakai 2 pinset. Kita gulung sampai dia udah kering. Baru kita ke si pasiennya, kita ambil. Kita bersihkan dari dalam keluar. Nah, kalau dirasa sudah bersih, kita buang. Terus kita berikan obat-obat yang memang diresepkan oleh si dokternya. Kita buka, kemudian kita taruh. Kita tutup luka dengan kasa. Kemudian kita fiksasi. Setelah sudah selesai semua, yakin tidak akan tergeser. Semuanya dirapihkan. Kita gulung pelaknya. Permisi Ibu, mohon maaf ya. Habis itu sudah perawatan sudah selesai. Kita rapikan pasiennya kembali. Setelah itu kita kaji pasiennya, kita tanyakan. Cuci tangan dulu deh. Kita cuci tangan dulu ya, selesai ya. Terus kita sampaikan informasi ke klien, Bu. Prosedur perawatannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah diganti perbannya? Lebih nyaman ya Bu ya. Sekarang sudah selesai, karena sudah selesai. Saya akan berpamitan dengan Ibu. Jika nanti Ibu perlu dengan saya, boleh pencet bel sebelah kiri Ibu. Apakah ada yang lagi yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya pamit Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Dari step-step pertanyaan atau step-step demonstrasi yang sudah Ibu lakukan, ada mau ditanyakan? Nggak ada? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kalian, tadi sudah saya bentuk kelompok. Sesuai dengan kelompoknya, didemonstrasikan ada yang menjadi pasien dan ada yang menjadi perawat. Oke, silakan. Siapa yang? Ya, silakan. Yang lain dilihat ya, nanti kalau ada yang itu. Saya akan menjelaskan alat-alat untuk perawatan penyakit diabetes. Handscoon, kom kecil, kasa, pinset anatomis, pinset chirurgis, yang gunting, handscoon steril, stapler, kok nyambungnya ke sana? Jauh banget. Iya, dilihatin banyak banget. Dari mana ulangnya? Handscoon steril, betadine, cup. Plaster. Ya Allah, ya Ampun, Allah. Handscoon steril, betadine, plaster, NaCl, korentang, bengkok. Nirbeken. Bengkok. Nirbeken, bahasa medisnya nirbeken. Perkenalkan, saya Dalin Elviara dari perawat SMK Trisula Bakti, ingin melakukan pemeriksaan luka pada luka ibu. Jaga privasi pasien. Ini. Alat. Jangan diangkat banget. Itu kakinya.
Ibu sakit nggak, Bu? Ngambil tadi. Ambil kan? Digulung. Ya, bersih. Dulu, terus ini. Dari dalam keluar. Gimana? Kalau ada luka gangrennya boleh pakai. Ini kalau ada yang kayak hitam-hitam gitu, boleh pakai ini. Hitam-hitam. Kayak ini kan ada lukanya ini, tik gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah berarti langsung taruh ininya ke sini, terus ini kasih obat-obatan yang memang kemudian plester. Di situ. Ini ya, Bu. Ibu, perawatan sudah selesai. Apakah Ibu berasa lebih nyaman? Kalau begitu saya tinggal. Jika Ibu perlu bantuan, pencet bel sebelah kiri, saya akan datang. Terima kasih. Oke, dari tadi yang kalian sudah demonstrasikan kelompok 1 dan kelompok 2, menurut kelompok 1, kelompok 2 kurangnya apa tadi? Dari kelompoknya Delin, kurangnya apa tadi? Yang belum dikerjakan apa, Nak? Dari kelompok 1, kekurangan dari kelompok 2 adalah kurang tidak sesuai dengan SOP. Masih kurang perurutan yang sesuai dengan SOP. Saya Eva dari kelompok 2 ingin menanggapi kekurangan dari kelompok 1. Belum menjelaskan prosedur kepada pasien. Terima kasih. Karena udah pada nggak semangat, kita ice breaking dulu. Ibu punya tepuk, namanya tepuk 1, 2, 3, dan tepuk konsentrasi. Nanti kalian dengerin dulu, nanti ikutin ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, ya kan? Ulangi ya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Kita ngambilnya berdiri coba biar tambah semangat tepuk-tepuknya. Kayaknya kan? Gak ada masalah sama ayam. Ya.
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih ada yang nggak fokus, sekali lagi. Tepuk 1. Dengan nggak fokus. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Sesuai demonstrasi yang telah kalian tadi kerjakan, kelompok 1 tadi sudah maju, kelompok 2 juga sudah maju. Tadi untuk Haidar, tadi belum dikerjain ya bagian yang masih banyak dibantu. Nanti itu ya, belajar lagi ya. Tapi nilainya sudah KKM. Terus untuk Evita, nanti belajar lagi juga bagian pembersihan luka pasien itu dari luar, dari dalam keluar ya nak. Jadi kamu tadi dari luar ke dalam. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan bentuk kelompok sesuai kesepakatan kita yang dari awal. Jadi tadi sudah dibentuk 2 kelompok, kalian akan mengerjakan proyek. Jadi sudah tahu di mana kalian akan mengerjakannya di Canva. Kemudian kalian menuliskan sketsanya seperti apa dan yang lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, sudah mulai mengerjakan? Tadi di udah. Kan tadi udah sini. Oh iya. Gak ada. Ada di sana. Udah. Ada refresh-nya kan? Nah, bisa dibuka. Nah, iya betul. Bisa. Nanti, ya betul. Ya. Iya betul. Mana biar kamu? Jangan. Iya. Nah, itu nanti dijelaskan di depan. Ya. Yang mana? Oke, sini. Nah, pada ngeliat bu. Oke, nggak ada ya. Yang hasil karya. Oke, udah. Ya, semua ada ya, namanya ada ya. Jangan lupa ditulis. Tuh putus. Dicari lagi diabetesnya. Ya, udah ya. Udah. Yang ini sudah sampai mana? Udah selesai. Oke. Udah ya gambarnya. Udah kelihatan belum? Udah. Yuk, oke. Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dari perawatan luka itu dan dari leaflet yang kalian sudah kerjakan. Boleh? Siapa yang mau memaparkan atau mempresentasikan hasil karyanya dari kelompok 1 atau kelompok 2? Hidar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan diskusi dari kelompok 1. Diabetes mellitus sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Setiap perawatan luka di rumah. 1. Bersihkan luka setiap hari. 2. Kurangi tekanan pada luka. 3. Tutup luka diabetes dengan perban. 4. Kontrol kadar gula darah. 5. Perhatikan tanda-tanda. Sudah? Nah. Silakan dari kelompok 2 ada yang mau ditanya? Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Dimas dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari kelompok 2 akan bertanya, apa penyebab diabetes? Nah. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyebab dari diabetes yaitu disebabkan oleh faktor genetik dan perilaku gaya atau gaya hidup seseorang. Selain itu, lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, big applause untuk kelompok 1. Terima kasih banyak kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing sesuai dengan demonstrasi kita yang sudah dilaksanakan. Sekarang untuk masukannya dari kelompok 2, saya minta untuk masukannya untuk kelompok 1. Yang kurang dari presentasinya tadi apa? Seperti itu bisa? Siapa yang mau memaparkan? Berdiri, Bu. Devita. Silakan Devita untuk masukannya untuk kelompok 1. Kekurangan dari kelompok 1 belum menuliskan penyebab dari diabetes. Ya, baik, jadi tadi untuk kelompok 1 masukan dari kelompok 2 nanti ditambahkan untuk penyebab diabetesnya dituliskan kembali. Nah, kalau dari kelompok 1 masukannya untuk kelompok 2 apa? Saya dari kelompok 1 akan memberi masukan ke kelompok 2. Dari kelompok 2 belum menuliskan pencegahan diabetes. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih juga tadi untuk masukannya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti tolong ditambahkan sesuai dengan apa yang sudah diberikan ke temannya, masukan yang sudah dikasih oleh temannya. Nanti boleh hasil reflect kalian kita unggah ke IG sekolah. Nanti boleh minta ke Bu Desi untuk diunggah di IG sekolah. Kemudian kalian lihat sampai sejauh mana kalian sudah benar membuat leaflet, ya. Kemudian selesai ini Ibu akan membuat post test. Kita akan bermain quiz. Sekarang buka Google-nya. Di WA group sudah saya kirim kode kelas untuk kuisnya. Silakan dibuka sekarang. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Di Google tulis quiz. Iya, quiz. Di webnya aja quiz tulis. Quiz. Ini. Terus masukin itunya. Udah? Masuk ke Google. Masuk ke kuisnya, Nak. Ini. Udah, Neng. Tulisannya di situ enter kode kelas. Iya, sekolah. Oke, semua sudah selesai ya, sudah masuk semuanya, nilainya sudah sesuai dengan KKM. Seperti awal yang tadi, kita akan mengadakan pengayaan karena kalian sudah di atas KKM, hampir 90% di atas KKM. Jadi kalian akan melakukan pengayaan. Pengayaannya yang pertama, kalian akan silahkan cari tentang diabetes mellitus sebanyak mungkin lewat jurnal-jurnal dan e-book. Kemudian kalian cari informasi-informasi secara mandiri juga lewat internet boleh, baca buku boleh, baca e-komik yang sudah saya berikan juga boleh ya. Oke, Ibu minta satu orang untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Mahesa boleh ya nak simpulkan, silahkan. Kesimpulannya yaitu diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh kegagalan tubuh untuk memproduksi insulin. Diabetes tipe ini dapat terdeteksi ketika seorang berusia muda. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan karena kekurangan insulin di mana tubuh tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau insulin yang dihasilkan tidak dapat bekerja secara memadai. Dan yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional, wanita hamil yang tidak pernah menderita diabetes mellitus sebelumnya tetapi ketika hamil memiliki kadar glukosa yang tinggi. Yang terakhir ada SOP perawatan luka diabetes mellitus. Yang pertama yaitu persiapan alatnya. Alat yang pertama yaitu pinset chirurgis 1 buah
Pincet anatomis 2 buah, gunting debridement steril, foam 2 buah, kaca steril dalam bak instrumen steril, dan yang kelima sarung tangan bersih. Terima kasih untuk Mahesa untuk kesimpulannya. Betul, diabetes mellitus adalah kondisi di mana kadar gula darah pada pasien tinggi, yaitu melebihi 180. Kemudian diabetes mellitus itu akan diderita oleh seseorang seumur hidup. Jadi diabetes mellitus itu tidak dapat sembuh. Dan perawatan luka pada diabetes mellitus itu harus dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena jika diabetes mellitus tidak dirawat dengan baik, akan menyebabkan luka gangrennya akan menjalar ke satu tubuh seseorang dan menyebabkan amputasi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Dari diabetes mellitus? Tidak. Nah, seperti biasa sebelum Ibu tutup, Ibu akan melakukan refleksi ke kalian. Ibu sudah mengirimkan Google Form di WA Group tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Tolong diisi di situ ada bagaimana pembelajaran kita hari ini, apa sih hambatan-hambatan kalian, dapat pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak. Ya, silakan diisi. Sudah? Oke, semuanya sudah masuk. Seperti yang tadi Ibu bilang hari ini, karena semuanya lulus dari KKM, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, kita semuanya udah lulus KKM, jadi hanya pengayaan. Nanti kalian cari-cari tentang diabetes mellitus lagi di jurnal-jurnal atau e-book di internet. Boleh nanti juga boleh tanya-tanya sama Ibu kalau ada yang nggak tahu tentang perawatan luka atau tentang diabetes, boleh ditanya. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan belajar tentang tentang penyakit sistem endokrin, tapi tentang asam urat, ya, atau gout arthritis. Sekali lagi, ada yang mau ditanya dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sebelum pembelajaran Ibu tutup, kita berdoa dulu. Silakan Vincent untuk pimpin doa, nak. Baik, Bun. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini Ibu tutup, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, selamat istirahat ya, nak. Love you too.